Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH DKI Jakarta dan Perwakilan bersama kita bangkit. Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta, Tata Ujiyati memberikan nilai 4 kepada Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta, soal rapor merah selama 4 tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta. Tata menilai rapor merah yang disampaikan LBH Jakarta memuat banyak fakta yang keliru, dan memiliki kelemahan fatal secara metodologi. Maaf, saya kasih nilai 4 untuk rapor merah LBH Jakarta, LBHJ. Saya telah membaca rapor merah LBHJ tentang 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Kesimpulan saya, rapor merah LBHJ itu memaparkan banyak fakta keliru. Lebih parah lagi, rapor itu punya kelemahan fatal secara metodologi, ujar Tata, dalam akun Facebooknya, sebagaimana dikutip, berita1.com, Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021. Tata pun membeberkan fakta-fakta keliru dari 10 rapor merah LBHJ untuk Anies. Pertama, soal kualitas udara Jakarta, katanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta abai, melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Faktanya, Pemprov DKI tidak banding dan melawan putusan pengadilan seperti pemerintah pusat, namun pilih menerima putusan pengadilan, dan melakukan upaya pengendalian pencemaran udara, sesuai amar putusan hakim. Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan IMUP 66 tahun 2019, tentang pengendalian kualitas udara dengan 7 rencana aksi bahkan sebelum keluarnya putusan pengadilan. Kedua, soal air bersih, katanya Anies tidak punya upaya menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta. Faktanya, Anies telah berusaha menghentikan swastanisasi air. Anies tidak melakukan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan warga, agar pengelolaan air dikembalikan kepada negara. Bahkan Anies membentuk tim tata kelola air minum, yang bertujuan membuat kajian, sebagai dasar kebijakan untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan dari swasta. Pamjaya juga telah melakukan serangkaian langkah teknis, pengembalian konsesi pengelolaan air, kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun pada akhirnya, proses ini terbentur pada putusan pengadilan yang memenangkan PK Kementerian Keuangan. Faktanya, Anies telah menggunakan kebijakan untuk memberi akses air dengan harga yang sama, untuk warga Kepulauan Seribu. Faktanya, Anies telah menerbitkan aturan hukum yang membolehkan warga di Kampung Kumuh, mendapatkan akses air bersih walau tidak tinggal di atas tanah milik sendiri. Ketiga, soal pengendalian banjir, katanya Pemprov DKI masih menyikapi banjir karena luapan sungai, sehingga fokus penanganannya dengan menghilangkan hambatan pada aliran sungai dan cenderung pada pengerasan betonisasi. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program antisipasi banjir yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program gerebek lumpur, perbaikan saluran air, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa. Faktanya, dampak banjir di Jakarta berkurang pada 4 tahun pemerintahan Anies Baswedan, walaupun curah hujan jauh lebih lebat. Keempat, soal penataan kampung kota. Katanya Pemprov menggunakan kekuatan pihak ketiga ormas untuk melakukan intimidasi dan kekerasan, seperti yang terjadi kepada warga Pancoran Buntu II. Faktanya, Pemprov DKI tidak melakukannya. Penggusuran dilakukan oleh pemilik tanah sendiri yaitu PT Pertamina. Pemprov DKI malah berupaya melakukan mediasi agar tidak terjadi aksi kekerasan. Kelima, soal bantuan hukum, katanya niat Pemprov DKI tumpul untuk mendorong bantuan hukum. Faktanya, akar persoalan bantuan hukum bukan pada Pemprov DKI tetapi pada UU Bantuan Hukum yang membatasi akses bantuan hukum hanya kepada warga miskin dan dengan jumlah biaya yang teramat minim. Faktanya, walau belum ada perda atau perkada tentang bantuan hukum, Pemprov DKI sendiri telah membuka diri membantu akses bantuan hukum melalui prosedur hibah. Bahkan LBHJ sendiri telah mendapatkan hibah bantuan hukum ini pada tahun 2019. Keenam, soal hunian rumah DP 0 rupiah. Katanya, rumah DP 0 rupiah hanya diperuntukkan untuk orang berpendapatan 14 juta rupiah.